Bab 185. Mata Rere memburam. Dia tak sanggup menjawab pertanyaan Elena. Kita itu sudah bestian dari SMP, dari sejak mama bawa kamu ke rumah hingga kita kuliah. Aku sayang banget sama kamu. Mau sampai kapan bungkam siapa ayah kandung bayimu? El, jangan lagi baik padaku, please. Aku semakin merasa berdosa padamu, pinta Rere. Aku memang baik, Re. Selalu baik, bahkan mikirin kamu hidup di luaran sana bagaimana. Tanpa aku. Elena terisak. Dia menangis kencang, berteriak meluapkan sebah di dada. Elena lekat menatap Rere. Sampai kapan kamu akan menyembunyikan kalau ayah dari bayimu adalah Arthur Leonard Darmawangsa, Rengganis? Sampai kapan? Hah! Elena berteriak mengguncang kedua bahu Rere. Rere sukses terperangah. El, kau tahu kalau... Iya, aku tahu kalau kamu dan Leon berhubungan. Kalian menikamku di belakang. Tega. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenapa perempuan yang dicintai Leon adalah kamu, Re. Dan kamu menyembunyikan semuanya dariku. Elena menjerit nyaris histeris. Kedua gadis itu menangis dan sama-sama luruh di atas pasir. Maafkan aku, El. Maafkan aku, Rere memeluk Elena erat. Elena menangis sejadi-jadinya di bahu Rere, tubuhnya gemetar. Hatinya remuk redam. Kedua orang yang dia sayangi benar-benar menghancurkan semua mimpinya. Elena lemas, dia sepenuhnya jatuh di pelukan Rere. Elena. Rere panik. Perlahan Rere duduk dan membimbing Elena rebah di pangkuannya. Elena pingsan saat itu. Dirapikannya surai di dahi Elena, dielusnya wajah gadis itu. Maafkan aku, El. Segala upaya sudah kuredam menahan keinginan hati. Tak kuduga kamu mengetahui segalanya. Aku sayang kamu, El, tapi kita juga menyayangi orang yang sama. Jauh sebelum kamu mengenalku, aku sudah lebih dulu mengenal Leon. Dompet rajut ungu kesayanganku adalah pemberian. Oh Leon. Awalnya Leon tak mengenaliku, aku berusaha senampuku untuk tidak membuka identitasku pada Leon, bahkan weli aku anti-anti untuk berpura-pura tidak mengenal Leon. Namun entah kenapa semuanya terbuka begitu saja. Leon mengenaliku lewat dompet rajut ungu milikku. Andai saja dompet itu tidak kubawa kemana-mana, mungkin Leon tidak akan mendekatiku. Aku sangat dekil, bau dan pakaianku kumal serta compang camping lalu disulap olehmu menjadi princess. Tentu saja Leon tidak mengenaliku dan Welly. Maaf, El. Maaf pada akhirnya aku dan Leon menjadi dekat di belakangmu. Tapi sungguh, ada peristiwa besar yang membuatku terikat dengan Leon. Meski begitu, aku rela melepas Leon untukmu, El. Biar aku pergi saja. Rere bercerita lirih ditemani gemerisik nyiur di pantai juga burung camar yang saling bersahutan. Tanpa Rere tahu, Elena tidak benar-benar pingsan. Dia hanya sangat lemas hingga tak sanggup berdiri. Bahkan membuka mata. Dompet rajut ungu. Batin Elena. Ah, Leon pasti mengenali dompet itu saat terjatuh di stand Mixue. Saat dompet Rere kutemukan di dekat toilet. Jadi pasti dari sana Leon tahu jika Rere adalah temannya. Senja di tepi pantai semakin menua. Elena masih merasakan belayan tangan Rere di kepalanya. Pedih semakin meraja di hati kedua gadis itu. Elena bergerak, dia membuka mata lalu bangkit dari pangkuan Rere tanpa kata. Tapi dia tidak menepis saat Rere membantunya berdiri. Kenapa sudah gelap? Tanya Elena. Kamu pingsan cukup lama, jawab Rere. Aku tidak pingsan. Aku mendengar seluruh kisah kecilmu dengan Leon. Kenapa nggak cerita padaku? Sejak dulu. Aku nggak berani, El.
Terlebih saat mengetahui kamu begitu menyukai Leon, jawab Rere. Basi. Aku pulang. Jangan harap kamu bisa muncul lagi di depan Leon. Elena melangkah menjauh tapi lalu berbalik lagi. Ngapain diem aja di situ? Pulang. Kamu lagi hamil. Rere sungguh tidak mengerti dengan sikap Elena. Hatinya sudah pasti hancur berantakan tapi masih saja baik padanya. Rere mengekor Elena di pesisir, keduanya berjalan tanpa kata. Elena masuk mobil, Rere masih terpaku memandangi mobil Elena. Lalu Elena membuka kaca jendela mobil. Masuk. Sudah kubilang aku mau pulang. Sentak Elena. Pulanglah, El. Aku pesan mobil on. Kubilang masuk ya masuk. Elena kembali menyentak. Rere patuh, dia segera masuk mobil Elena. Bagaimana rasanya dibentak olehku? Selama bertahun-tahun aku selalu tersenyum dan lemah lembut. Padamu? Tanya Elena seraya mengemudi dengan penampilan berantakan. Rere tidak menjawab. Dia hanya bisa meremat ujung dressnya. Ambil paper bag di belakang. Titah Elena ketus. Rere menoleh ke jok belakang mobil. Ada 2 paper bag di sana. Dia mengambilnya. Lihat dan keluarkan isinya. Titah Elena. Rere tercengang. Isi paper bag adalah baju-baju hamil yang lucu dan menggemaskan. Perutmu akan semakin membesar. Pakailah baju-baju itu nanti. Periksakan kandunganmu dengan benar. Oh, aku ingin minta satu hal. Apa kamu mau menurutinya? Apa? S1. Mulai sekarang pakailah masker kemanapun kamu pergi. Leon pasti akan mencarimu karena kamu tak ada di rumahku. Aku tak mau kamu dan anakmu muncul di depan Leon. Rere mengangguk patuh. 1 minggu berlalu sejak Elena bertemu Rere di tepi pantai. Elena mengatakan pada Leon jika Rere kuliah di luar negeri. Permana meluluskan permintaan Rere yang ingin kuliah ke luar negeri. Leon nyaris putus asa saat menerima surat dari Rere melalui satpam rumahnya. Jangan cari aku. Aku akan mengejar mimpiku dan membalas budi keluarga Elena. Elena, Papa Permana dan Mama Starla sudah sangat menyayangiku. Mereka jauh lebih berharga di hidupku, kamu tidak berarti apa-apa untukku, Leon. Hanya itu isi surat dari Rere untuk Leon. Leon tak bisa memaksa Elena memberikan alamat Rere. Dia masih saja bungkam mengenai hubungannya dengan Rere. 1 bulan berlalu, 2 hingga 3 bulan sudah hidup Leon terasa sangat hampa. Dia meleburkan diri dengan seabrek kesibukan. Bahkan menerima acara pertunangan dirinya dengan Elena tanpa penolakan. Hatinya sudah beku. Benar-benar beku. Aot. Malam pertunangan tiba. Kedua keluarga bertemu di ruang VIP restoran bintang 5. Leon yang kini berubah pendiam bahkan cenderung seperti mayat hidup sama sekali tidak menolak apapun keinginan Elena. Permana bersama Starla, Lanita bersama Reza. Mereka tampak bahagia. Setelah menikmati hidangan makan malam, kedua keluarga membicarakan hal inti tentang perjodohan. Baiklah, sekarang ayo kenakan cincin tunangannya di jari manis Elena, sayang. Ucap Lanita memberikan kotak beludru warna magenta. Elena tampak tegang, dia menatap Leon lekat. Benar-benar lekat. Leon. Panggil Lanita berbisik lembut di telinga Leon karena Leon hanya mematung berdiri di depan. Elena, Leon tersadar, dia melihat Lanita dengan tatapan sendu, beralih pada Reza. Ma, Pak. Aku tak bisa menerima perjodohanku dengan Elena. Bagai tersambar petir, Starla memekik keras mendengar ucapan Leon. Semua orang sangat terkejut, kecuali Elena. Gadis itu tetap mematung menatap lekat Leon. Sayang, ada apa ini?
Kamu, kenapa menolak seperti ini? Lanita sedikit panik tapi tetap tenang lalu meminta Leon dan Elena duduk. Semuanya menunggu jawaban Leon. Reza pun tak kalah kagetnya. Bagaimana tidak, Leon yang semakin dekat dan mesra dengan Elena sejak pihak agensi mengumumkan kabar hubungan mereka, tapi di malam pertunangan ini Leon menolak perjodohan. Maaf, aku tak bisa menerima pertunanganku dengan Elena. Karena aku sudah menikah, Pa. Bagai tersambar petir, Reza dan Lanita terbelalak tak percaya. Tapi Starla berwajah super panik, sementara Permana tampak kalem meski dia sendiri merasa kaget. Lalu Elena memejam dan menarik napas sangat dalam, tanpa kata. Menikah, maksudmu, sayang? Lanita bertanya dengan suara bergetar. Aku sudah menikah dengan pacar aku, Rere. Reza dan Lanita bertukar pandang. Rere, seorang gadis pemulung yang dulu tinggal di belakang perumahan Kak Rara. Dulu kita sempat ke rumahnya tapi sudah tak ada siapa-siapa karena neneknya Rere udah meninggal dan Rere diadopsi oleh keluarga kaya raya. Keluarga Elena lah yang mengadopsi Rere, ucap Leon pelan, tenang dan tertata. Lani dan Reza mengalihkan tatapan pada Starla dan Permana. Starla sibuk dengan kepanikan yang tidak jelas. Dia menyentuh telapak tangan Elena yang masih diam 1000 bahasa. Lalu mengalirkan cerita singkat Leon tentang bagaimana dirinya mengenali Rere di rumah Elena, sampai saat ketika pernikahan itu tiba. Mama ingat, aku pernah syuting selama 3 minggu di daerah pelosok Jawa Tengah. Aku merindukan Rere lalu meminta dia datang dengan mobil yang kusewa. Di sana, aku bertemu Rere. Dia menginap di salah satu rumah warga dekat rumah warga lainnya tempat para pemain dan kru lain menginap. Hanya saja keberadaan Rere tetap aku rahasiakan dari mereka. Leon jeda sesaat, tapi semua orang tak ada yang menyela. Suatu malam kami diam-diam ketemu, nggak ada maksud apa-apa, Pa. Aku cuma ingin mengobrol dengan Rere. Lalu hujan turun dengan sangat deras. Aku dan Rere terjebak di lapangan kecil desa terpencil itu. Karena kasihan, aku dan Rere memaksa menembus hujan mencari tempat berteduh. Saat petir menggelegar, Rere panik. Dia terpeleset di jalanan tanah licin yang menurun. Aku yang menuntunnya ikut terjatuh dan berakhir dengan posisiku berada di atas tubuh Rere. Saat itu. Lanjutkan, titah Reza tenang. Saat itu kami berciuman, di bawah derasnya guyuran air hujan. Leon menunduk, merasa malu dengan ucapannya sendiri. Lanita dan Reza menahan napas mendengar penuturan Leon. Saat kami berciuman, seorang gus sepuh di pesantren desa itu lewat bersama dengan beberapa orang santri. Kami tentu saja terkejut dan kena marah Gus Rusli. Para santri bukan main marahnya melihat kami beradegan seperti itu malam-malam di bawah guyuran air hujan. Ciuman pertamaku dengan Rere yang mengenaskan, sesal Leon. Oke, lalu. Reza masih bersabar padahal hatinya sungguh geram. Gus Rusli dan para santri mengecam perbuatanku. Mereka memberiku 2 pilihan saat itu. Menikah atau diarak ke seluruh desa dan dinobatkan sebagai pasangan mesum yang beradegan tak senonoh yang sudah mengotori desa mereka yang suci. Aku memilih opsi pertama, Pa. Leon menunduk kelam. Semua orang menahan napas dan mengusap wajah mereka. Leon, kamu aktor kawakan. Kamu tidak sedang bersandiwara hanya untuk menolak pertunangan ini, kan? Tanya Reza. Leon menggeleng, dia lalu menelepon Alex. Lex, masuk. Alex masuk ruang VIP dengan seorang lelaki memakai jubah putih dan sorban di kepala. Beliau Gus Rusli, yang menikahkan aku dengan Rere di sana, Pak. Ucap Leon.
Keterkejutan luar biasa melanda semua yang ada di ruangan tersebut. Aku merahasiakan pernikahanku dengan Rere dari kalian karena aku tahu papa sama mama pasti kecewa mendengar kelakuanku dengan Rere. Tapi sumpah demi apapun, aku belum pernah mencium atau menyentuh Rere sebelum malam naas itu terjadi, Pak. Leon tergugu, teramat menyesali kejadian saat itu. Reza dan Permana menyalami Gus Rusli. Keduanya mengonfirmasi cerita Leon. Gus Rusli dengan sabar dan santun serta tenang membeberkan apa yang telah terjadi saat itu. Reza memijat pelipisnya, ciri khasnya saat kepalanya sedang pening. Siapa saja yang mengetahui pernikahan kalian selain beberapa santri dan Gus Rusli? Tanya Reza pada Leon. Hanya sutradara Helmi dan penghuni rumah warga yang aku dan Rere tempati. Sutradara Helmi tentu saja menutup rapat rahasiaku karena beliau mempertaruhkan rating sinetronnya, sahut Leon. Lanita yang mendengar cerita Leon merasa sangat lemas. Untung saja Reza selalu menenangkan dengan menggenggam jemari tangan Lanita erat. Percakapan serius terjadi saat itu. Reza memastikan kebenaran cerita Leon pada Gus Rusli. Alex lah yang diminta Leon menjemput Gus Rusli, dan meminta dengan sangat bantuannya pada malam perjodohan untuk menguatkan penolakan Leon. Rere sudah pergi, bukan ke luar negeri tapi memang kami usir karena kami anggap telah hamil di luar nikah. Dia sudah mencoreng nama baik keluarga Permana Adipati. Ucap Starla tajam. Hamil. Leon, Lanita dan Reza kembali dibuat terkejut. Leon, apa-apaan ini? Kamu menghamili Rere? Reza benar-benar memerah wajahnya. Ya, kami kan sudah sah menikah secara agama. Aku check-in ke hotel pun bukannya sudah halal. Iya, kan, Gus? Leon tampang polos tapi sama-sama terkejut dengan kabar kehamilan Rere. Gus Rusli mengangguk dengan senyum kecil. Allahu Akbar. Lanita mengelus dada. Pak, di luar sana ada cucu Dharma Wangsa yang entah ada di mana. Lanita berusaha tenang. Rere kabur, lebih tepatnya sadar diri karena sudah menikam Elena yang sudah sejak kecil mengakui dia menyukai Leon. Sekarang tak tahu di mana rimbanya. Kami sangat kecewa pada Rere. Starla masih saja menyalahkan Rere. Permana menyentuh lengan Starla lalu menggeleng tanda tidak setuju dengan ucapan Starla. Elena sendiri masih bungkam. Kamu kenapa tidak mencari istrimu, Leon? Reza menatap tajam Leon. Aku putus asa, menyerah dengan Rere yang mengatakan dia lebih menghargai dan memilih keluarga Elena dan aku, Pak. Meski dalam hati, aku tetap bertekad akan mencari Rere, hanya saja kesibukan menguras. Habis waktuku. Leon beralasan. Reza menarik napas sangat dalam. Alex, umumkan pada semua untuk mencari di mana keberadaan Rengganis. Titah Reza. Alex mengangguk mantap dan patuh. Tidak perlu, tidak usah. Jangan cari Rere dimanapun. Tukas Elena tajam. Dia berdiri lalu berjalan hendak keluar dari ruangan. Sayang. Panggil Starla. Kumohon, tetaplah duduk di tempat kalian masing-masing. Tita Elena tanpa ekspresi. Tak lama setelah Elena keluar, dia kembali masuk bersama seseorang di belakangnya. Dia adalah Rere. Elena keluar dari ruangan VIP restoran. Dia menemui seorang perempuan yang sejak tadi duduk mengenakan masker di teras restoran. Ikut aku, pinta Elena. Perempuan bermasker itu tak lain tak bukan adalah Rere, Rengganis. Buka maskermu. Tita Elena masih berjalan di depan Rere. Elena masuk ruangan, semua terkesiap melihat Rere. Rere. Leon melompat dari kursinya memeluk Rere erat lalu mengelus-elus perut gadis itu. Kamu ternyata ada di Indonesia.
Dan kamu hamil. Para orang tua berdeham, sementara Elena kembali duduk dengan dagu tengadah dan melengos melihat Leon membimbing Rere duduk dengan penuh perhatian. Suasana menjadi canggung. Rere yang terkejut bukan main karena ternyata Elena membawanya ke pertemuan kedua keluarga hanya bisa menunduk gemetar.